Cek tes 1 2. Tes. Cek 1 2. Ada Pak suaranya. Sudah ada ya? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah masalah sama ini headset. Baik, kita mulai ya. Sudah hadir semua ya? Sudah kelihatan layarnya? Sudah Pak. Sudah? Sudah Pak. Oke, baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali dalam rangka perkuliahan materi farmasi kesehatan masyarakat. Hari ini pertemuan kita kedua
Nah, jadi saya dapat kemarin sudah menyampaikan terkait materi ini apa? Kemarin tuh ini ya K3 ya. Jadi hari ini dengan materi tentang kesehatan lingkungan. Mungkin adik-adik sekalian sudah pernah memahami terkait kesehatan lingkungan termasuk dalam unsur kesehatan. Kira-kira ada yang pernah dengar dampak kesehatan lingkungan terhadap terhadap kesehatan masyarakat? Ada yang mungkin bisa memberikan pendapat? Ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Ke definisi apa itu arti kesehatan lingkungan. Jadi kesehatan lingkungan merupakan suatu ilmu dan seni dalam mencapai keseimbangan antara lingkungan dan manusia. Jadi ilmu dan juga seni dalam pengelolaan lingkungan sehingga dapat tercapai kondisi yang bersih dan sehat, nyaman dan aman serta terhindar dari berbagai ancaman penyakit. Intinya adalah keseimbangan antara lingkungan dan manusia sehingga dapat tercapai kondisi yang bersih dan sehat. Yang dapat dampaknya untuk terhindar dari berbagai macam ancaman penyakit. Ya, kita lihat gambar dua perbandingan sebelah kiri dan sebelah kanan. Kira-kira yang mana yang berpotensi banyak menimbulkan penyakit dan mana yang dapat menciptakan lingkungan yang sehat. Suara saya kedengaran? Kedengaran, Pak. Kedengaran ya? Nah, kedengaran. Gambarnya kelihatan jelas? Jelas, Pak. Iya, soalnya kok di Google Meet ini saya tidak bisa buka ininya antara gambar dengan wajah dari pendengar. Kalau pakai Zoom saya biasa muncul. Kalau Google Meet ini masih lumayan awam untuk penggunaannya. Nah, ini ya sebelah kiri, ini salah satu daerah yang kumuh, rawan penyakit. Kira-kira sebelah kiri penyakit apa yang mungkin timbul dari dampak kesehatan lingkungan? Ada yang bisa pendapat? Gambar sebelah kiri. Kira-kira dampak penyakit apa yang dapat timbul di gambar sebelah kiri? Penyakit berbasis lingkungan. Ada yang mau menyampaikan pendapat? Diare, Pak. Apa? Diare. Diare, oke. Apalagi Laila? Diare. Penyakit kulit, Pak. Penyakit kulit. Contohnya skabies. Kayak kemarin kasus yang baru ya, yang muncul di daerah Kota Pontianak, kasus skabies. Dampaknya dari kondisi sanitasi yang tidak baik. Penyakit kulit, diare, apalagi? Penyakit berbasis vektor. Demam berdarah, Pak. Demam berdarah. Kemudian diare tadi juga karena berbasis vektor ya, dengan perantara lalat, skabies, kemudian gangguan-gangguan penyakit kulit lainnya. Ya, sudah kan? Konsep kerangka konsep kesehatan menurut teori dari Bloom, ya, derajat kesehatan masyarakat ini ada 4 faktor yang mempengaruhi. Faktor pertama adalah keturunan. Nah, itu memberikan sumbangsi 10%. Kemudian perilaku memberikan sumbangsi 35% terhadap derajat kesehatan masyarakat. Yang keempat, pelayanan kesehatan. Ternyata sangat kecil, hanya 15%. Terakhir, lingkungan. Lingkungan ini sekitar 40% berpengaruh terhadap kondisi derajat kesehatan masyarakat. Jadi belum tentu benar kalau ada teori-teori atau hipotesa yang mengatakan bahwa orang yang berpenyakit penyakit tertentu menurunkan ke keturunannya. Ternyata dampaknya adalah hanya 10%. Memang berbagai macam teori mengatakan orang tuanya terkena DM berpotensi 6 kali lebih besar untuk juga akan menderita penyakit diabetes mellitus. Namun dari ilmu derajat kesehatan masyarakat, sebenarnya faktor keturunan hanya memberikan sumbangsi 10%. Yang paling besar adalah
lingkungan. Mungkin saja dari faktor keturunan akan memiliki hubungan keterkaitan dengan lingkungan. Mungkin orang tuanya pola kehidupannya tidak sehat, berada di lingkungan kumuh, kehidupan sehari-hari konsumsi makanan yang dikonsumsi itu tidak sehat. Jadi sehari-hari dari keluarga si orang anak dari orang tua tersebut akan mengikuti pola lifestyle atau kondisi hidup dari orang tuanya. Itu akan berpengaruh ke lingkungan. Makanya kondisi lingkungan itu memberikan sumbangsi terbesar 40% terhadap derajat kesehatan masyarakat. Apalagi tadi berada di lingkungan yang kumuh, orang tuanya di sini, anaknya juga tinggal di sini, maka akan menimbulkan dampak yang sekitar 40% akan mengalami masalah dalam hal derajat kesehatan masyarakat yang sama. Ini faktor lingkungan ya, yang berpengaruh besar. Oke, kita lanjut ke tujuan kesehatan lingkungan. Yang pertama adalah melakukan korelasi, memperkecil terjadinya bahaya dari lingkungan terhadap kesehatan serta kesejahteraan hidup manusia. Jadi melakukan korelasi kesehatan lingkungan memperkecil terjadinya bahaya dari lingkungan. Nah, kemudian yang kedua, untuk mencegah dengan cara mengefisienkan pengaturan berbagai sumber lingkungan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan hidup manusia serta mencegah dari berbagai penyakit. Nah, ini upaya kesehatan lingkungan adalah upaya yang ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik secara fisik, kimia, dan biologi maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Upaya kesehatan lingkungan mencakup lingkungan pemukiman masyarakat, tempat kerja, tempat sehari-hari melakukan aktivitas pekerjaannya, sekolah, institusi pendidikan, tempat penyimpanan dan penjualan pestisida, tempat pengelolaan makanan dan minuman, baik yang formal maupun informal, gedung-gedung pemerintahan, tempat rekreasi, serta tempat fasilitas umum. Jadi secara holistik, semuanya lakukan upaya kesehatan lingkungan. Tempat tinggal, bagaimana kondisi lingkungannya, apakah tempat itu berpotensi menimbulkan penyakit patologi, penyakit berbasis lingkungan, kemudian suasana tempat kerja, apakah tempat kerja sebagai tempat ini, tempat kerja sebagai tempat tinggal kedua, juga memiliki tingkat kesehatan lingkungan yang memadai. Kemudian sekolah, bagi anak-anak sekolah ya jelas anak-anak sekolah juga diperhatikan karena biasanya dari lingkungan sekolah ini dapat menimbulkan dampak-dampak penyakit lingkungan seperti DBD, kemudian diare yang sudah disampaikan tadi, itu harus diperhatikan kesehatan lingkungannya. Tempat gedung-gedung pemerintahan, rekreasi, dan tempat-tempat fasilitas umum jelas, karena di situ banyak berbagai macam akses dari orang-orang masyarakat yang berada di daerah sekitar. Berkumpul di situ, bagaimana kesehatan lingkungannya, itu harus diperhatikan. Oke, kita lanjut. Ini merupakan 5 upaya dasar yang sering dan penting untuk dilakukan. Yang pertama, dari kesehatan lingkungan ini, upaya yang harus dilakukan untuk menjaga derajat kesehatan lingkungan adalah penyiapan sumber air yang bersih. Karena lingkungan sebagian besar pasti, setiap organisme pasti membutuhkan air dalam kehidupan sehari-harinya. Untuk itu, air yang dikonsumsi, air yang digunakan harus berasal dari sumber yang sehat. Jadi para petugas kesehatan bisa melaksanakan surveillance kualitas air. Surveillance ini mengadakan pemeriksaan, pendataan kualitas air di tempat pemukiman masyarakat. Inspeksi sanitasi sarana air bersih, melakukan semacam audit atau pemeriksaan juga ke sarana air bersih. Nah, dilihat di sana, misalnya di PDAM, dilihat kondisi air bersih yang didistribusikan kepada masyarakat. Kemudian pemeriksaan kualitas air, pembinaan kelompok pemakai air, seperti tertentu, terutama di asrama, di pesantren, biasanya mereka menggunakan air-air yang belum tentu terjamin derajat kesehatannya.
Masih banyak di Kota Pontianak pesantren-pesantren atau asrama yang masih menggunakan air parit dalam melakukan aktivitas kesehariannya, mandi, MCK, sikat gigi, mandi, dan lain-lain, masih menggunakan air yang berbayar. Nah, lakukan pembinaan dari instansi terkait, misalnya Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, nah, dilihat. Atau mungkin daerah-daerah pinggir sungai yang masih menggunakan air-air belum layak kesehatannya dalam aktivitas sehari-hari. Pemukiman jelas ya, pemukiman sanitasinya harus dipantau apakah sudah punya jamban, saluran pembuangan air limbah atau spal, dan tempat pengelolaan sampah. Nah, di rumah-rumah dipantau di sana, terutama kalau di Kota Pontianak di daerah-daerah pinggir sungai seperti daerah Sungai Beliung, Sungai Jawi Luar, daerah Siantan Hilir, daerah-daerah pinggiran sungai masih banyak ditemukan rumah-rumah yang belum memiliki jamban. Berarti MCK-nya masih langsung ke sungai. Kemudian saluran pembuangan air limbah, hati-hati untuk perumahan, air limbah seperti limbah rumah tangga, limbah cucian, limbah pencucian baju, cucian piring, tidak dibuang di sembarang tempat. Nah, yang dapat memicu terjadinya penyakit berbasis lingkungan. Dan tempat pengelolaan sampah. Bisa diatur di masyarakat, kalau di perumahan mungkin lingkungan sehat sudah bisa mengatur pembuangan sampah. Namun ada juga di daerah-daerah tertentu yang sudah melakukan pengelolaan sampah, seperti daerah Kelurahan Palima, mereka sudah ada bank sampah. Itu bagus inovasinya, kalau bank sampah mengolah sampah-sampah bekas dijual sehingga menjadi lebih produktif. Jadi diolah kembali, dijual dalam bentuk sudah didaur ulang. Misalnya sampah plastik dipilah, sampah organik dipilah hingga dapat dipergunakan untuk daur ulang barang-barang yang baru. Nah, diharapkan seperti itu. Tempat-tempat umum jelas seperti hotel, penginapan lainnya, kolam renang, pemandian. Nah, ini juga kesehatan lingkungan harus diperhatikan karena di sini merupakan akses dari berbagai macam masyarakat yang berkunjung ke sana. Ini harus diperhatikan. Seperti air, sarana tempat ibadah, apalagi sekarang musim pandemi ya, jadi harus diperhatikan tempat-tempat umum, sarana ibadah, apakah sudah ada tempat cuci tangannya, apakah sudah ada dilakukan disinfeksi secara berkala, apakah sudah ikuti protokol kesehatan yang ada. Nah, ini tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan atau menciptakan klaster-klaster penyakit-penyakit berbasis lingkungan yang baru, maupun penyakit menular lainnya. Nah, ini harus diperhatikan. Lanjut, penyiapan tempat pengelola makanan, ya TPM, tempat pengelola makanan bertujuan untuk melakukan pembinaan teknis dan pengawasan terhadap tempat penyiapan makanan dan minuman, kesiapsiagaan, penanggulangan keracunan, kewaspadaan dini serta penyakit bawaan. Jadi harus diperhatikan di sini tempat-tempat pengelola makanan harus dilakukan inspeksi secara berkala. Biasanya instansi yang terkait, Dinas Kesehatan, bekerja sama dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan untuk melakukan audit secara rutin tempat-tempat pengelola makanan, kantin-kantin sekolah. Jika sudah mengikuti standar yang ditetapkan, kantin dapat sertifikat kantin layak sehat dari BPOM. Nah, itu seperti itu ya. Adalah poin-poin yang harus diperhatikan seperti kesiapsiagaan, penanggulangan keracunan, kewaspadaan dini, serta penyakit-penyakit bawaan makanan yang harus dicegah. Wah, ini yang kelima, musim penghujan harus diperhatikan adalah pemeriksaan jentik nyamuk. Kalau di puskesmas, biasanya ada petugas sanitasi yang bekerja sama dengan kader jumantik, juru pemantau jentik. Kerjaannya datang ke rumah-rumah masyarakat, membagikan abate sambil mengecek tempat-tempat penyimpanan air. Apakah akan ditemukan jentik-jentik nyamuk yang berpotensi dapat menjadi sarang nyamuk sehingga menyebabkan perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti yang akibat ujung-ujungnya adalah menciptakan penyakit demam berdarah. Karena nyamuk Aedes aegypti ini mampu terbang sejauh 50 meter. Nah, jadi harus diperhatikan lingkungan di sekitar rumah. Walaupun rumah kita bersih, namun rumah tetangga sebelah, tetangga kanan kiri, depan belakang juga masih banyak nyamuk. Nah, nyamuknya bisa terbang ke rumah masing-masing. Makanya kalau ini konsepnya adalah
bekerja sama satu rukun tetangga untuk pemeriksaan jumantik. Bagian penaburan abate secara bersama-sama dalam satu komplek perumahan, satu gang di bagian bersama-sama. Karena nyamuk ini dapat terbang sejauh 50 meter. Jauh ya 50 meter. Kita lari 50 meter ya udah ngos-ngosan. Oke, ruang lingkup kesehatan lingkungan, ada penyediaan air minum, pengelolaan air buangan, dan pengendalian pencemaran atau limbah ya. Pengendalian vektor, nah, vektor ini seperti lalat, jamur demam berdarah, kemudian tikus yang dapat menyebabkan penyakit. Pencegahan atau pengendalian pencemaran tanah oleh manusia. Jadi tanah juga harus diperhatikan, jangan sampai dicemari oleh limbah-limbah yang berbahaya bagi organisme di tanah. Pengendalian pencemaran udara jelas bagaimana pencegahan pabrik-pabrik untuk atau pembakaran lahan seperti sekarang harus dikendalikan mencegah terjadinya pencemaran udara. Radiasi jelas, radiasi sepertinya ada tegangan tinggi atau SUTET ya, tegangan tinggi listrik, tegangan tinggi cemaran-cemaran radioaktif. Tadi yang selanjutnya kesehatan kerja harus diperhatikan juga lingkungannya. Seperti kemarin kita bahas, apakah lingkungannya lingkungan yang sehat, apakah lingkungannya dapat mencegah terjadinya gangguan dari sisi mikrobiologi, fisika, kimia, maupun psikologi. Pencegahan kecelakaan tentu dengan konsep K3 yang minggu lalu yang hari Selasa kemarin kita bahas. Kemudian lanjutannya adalah kesehatan transportasi udara, laut, dan udara, kebisingan, kecelakaan, TTU ini penyiasat tempat-tempat umum seperti tadi hotel, aula kota, taman bermain, dan lain-lain. Tindakan sanitasi epidemi, bencana alam, perpindahan penduduk, dan keadaan darurat juga harus diperhatikan. Ini teori saja, nanti bisa dibaca menurut para ahli kesehatan lingkungan. Nah, ini tinggal baca saja ya. Kesehatan lingkungan merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara faktor kesehatan dan faktor lingkungan. Jadi dia garis besarnya adalah keterkaitan dan saling mempengaruhi hubungan timbal balik antara keadaan lingkungan dengan faktor kesehatan. Semakin baik derajat kesehatan lingkungan, tentu akan semakin baik derajat kesehatan masyarakat. Jadi baca aja. Permasalahan-permasalahan dalam kesehatan lingkungan di Indonesia beserta penyebabnya. Ya, ini yang sulit ya. Kita lihat sampah. Ya, sampah kita lihat menggunung. Sampah-sampah plastik itu paling sulit diurai. Ratusan tahun sampah-sampah plastik tetap masih ada. Yang berbahan PVC itu sulit diuraikan. Penyebabnya dari manusia itu sendiri. Banyaknya pembuangan sampah sembarang tempat, terutama tingginya penggunaan sampah plastik sehingga membutuhkan waktu lama untuk bisa terurai. Makanya sekarang diarahkan untuk tempat-tempat makanan itu ada makanan menggunakan bukan berbahan plastik, bahan-bahan yang mudah diuraikan, sehingga tidak terjadi penumpukan sampah. Memang peneliti sekarang sedang meneliti, kemarin juga ada informasi bahwa telah ditemukan ulat pemakan sampah plastik. Nah, itu sedang diteliti, semoga bisa terrealisasi, sehingga sampah-sampah plastik ini merupakan suatu masalah secara global seluruh dunia, bagaimana meminimalisir penggunaan sampah plastik. Kalau kita belanja di Indomaret, Alfamart, sampah sudah dihargai biaya. Tujuannya adalah untuk mengurangi pemakaian penggunaan plastik. Bahkan di kantor-kantor tertentu sekarang sudah diarahkan untuk wadah konsumsi, acara-acara pertemuan dan lain-lain tidak lagi menggunakan plastik. Air minum juga tidak menggunakan air minum kemasan. Masing-masing siswa di sekolah diarahkan untuk membawa gelas masing-masing. Ya. Jadi tidak lagi kantin-kantin menyediakan wadah plastik. Kalau di kantin sekolah diadakan lomba kantin sehat, salah satu elemen penilaiannya adalah tidak menggunakan unsur plastik dalam wadah, pipet sedotan, dalam penjualan di kantin sekolah tersebut. Karena dampak dari plastik bisa ratusan tahun belum terurai. Pencemaran dari tanah juga. Yang kedua, banjir. Penyebab banjir
faktor alam dan faktor manusia. Yang pertama faktor alam, tingginya curah hujan. Kemudian faktor manusia, bagaimana hutan sudah mulai gundul, banyaknya pemukiman, menutup daya serap air, hutan yang gundul, air tidak dapat diserap, kemudian drainase juga terhambat, parit-parit tertutup. Dulu mungkin kota Pontianak banyak air, banyak parit, paritnya dalam, tidak banjir sama dengan Jakarta. Namun sekarang dengan banyaknya pemukiman, drainase juga tertutup, itu menyebabkan banjir. Seperti kasus yang baru di Kalimantan Selatan, tidak pernah banjir tinggi, sekarang banjirnya tinggi. Di hal ini dikarenakan banyak hutan yang sudah gundul, banyak dibangun kebun-kebun sawit. Nah, itu bisa memperparah kondisi serapan air, jadi menyebabkan banjir. Nah, daya tampung sudah tidak ada, pemukiman sudah banyak, tanah sudah diganti semen atau cor, menyebabkan banjir. Pencemaran udara, nah ini jelas pencemaran udara dari kendaraan-kendaraan yang sudah memiliki kondisi gas emisi yang sangat tinggi. Masa pabrik. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan jumlah pengguna sepeda motor terbanyak di dunia. Dalam satu hari, di kota Pontianak saja ada ratusan motor baru yang keluar. Nah, ini Indonesia ya, ada 102 kendaraan tahun 2017. Mudah-mudahan saja ke depannya ya harapannya sih udah menggunakan kendaraan listrik dan listrik untuk mencegah terjadinya pencemaran udara, pabrik dan lain-lainnya. Emisinya tinggi. Pencemaran tanah, ya ini adanya limbah pestisida. Jadi para petani sebaiknya tidak lagi menggunakan pestisida dalam dalam pemeliharaan tanaman olahannya. Karena dengan pestisida itu pestisida cair dapat mencemari permukaan tanah. Air limbah penimbun sampah, bahan-bahan yang berakibat pada pencemaran tanah sejenis merkuri, zinc, nikel, arsenik, tembaga, dan lain sebagainya. Ini mempengaruhi pencemaran tanah. Otomatis ya tanahnya tercemar. Jika kontak dengan manusia akan berpengaruh terhadap kesehatan. Sulitnya air bersih, ya ini ya. Penyebab dari sulitnya air bersih yaitu musim kemarau yang pasokan air bersih yang berkurang, banyaknya limbah yang mengenai muara air, daerah-daerah tertentu yang terutama di daerah dataran tinggi biasanya kesulitan air. Kalau kita tahu di Jogja sebagai daerah Gunung Kidul itu mencari air sangat sulit, sumber mata airnya jika sudah musim kemarau. Nah, ini diperhatikan, jadi jangan sampai menggunakan air yang tidak bersih. Ya, pentingnya air. Terus bagaimana solusi terhadap permasalahan lingkungan? Ya, kita lihat permasalahan lingkungan gimana solusinya nih. Solusi terhadap permasalahan lingkungan. Yang pertama, menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat untuk sama-sama menjaga lingkungan supaya lingkungan tidak rusak, lingkungan tetap sehat. Melakukan sistem 3R, reduce, reuse, dan recycle. Jadi bagaimana mengurangi pemakaian limbah-limbah plastik, kemudian menggunakan kembali barang-barang yang sudah tidak pakai, digunakan kembali supaya pemakaiannya tidak terlalu banyak, tidak berlebihan. Kemudian daur ulang, bagaimana metode sampah-sampah yang sudah tidak dipakai bisa didaur ulang menjadi bahan yang multiguna kembali. Nah, kemudian yang ketiga, jadi kayak sekarang perusahaan-perusahaan yang menebang pohon, mengambil mungkin perusahaan-perusahaan papan, sawmill dan lain-lain harus diwajibkan sekarang HPH penanaman kembali, habis ditebang pohonnya ditanam kembali supaya tetap terjaga
kondisi hutan, tanaman-tanamannya tetap ada kembali untuk mencegah terjadinya ketidakmampuan dalam penyerapan air. Mengurangi yang keempat, mengurangi atau mencegah bahan-bahan kimia beracun ke lingkungan melalui penciptaan peraturan jelas, produk-produk kimia baru. Jadi sering melakukan riset bagaimana bahan-bahan kimia yang digunakan, misalnya untuk pestisida, bagaimana menciptakan pestisida yang mampu membunuh hama namun tidak berbahaya bagi tanah atau lingkungan di sekitar. Yang kelima, ya menekan emisi gas rumah kaca, ya kebijakan pemerintah. Sekarang mungkin kendaraan baru, emisinya dikurangi. Bagaimana pembatasan konsumsi kendaraan, bagaimana mitigasi perubahan iklim. Jika ada mitigasi itu maksudnya persiapan menghadapi perubahan iklim, misalnya musim pancaroba, banjir, kemarau. Pemerintah sudah menyiapkan strategi-strategi mencegah terjadinya bencana akibat perubahan iklim. Ya, ini yang selanjutnya. Hubungan sakit dan sehat. Ya, mungkin ada pertanyaan dulu dari adik-adik sekalian sebelum lanjut. Masih semangat atau sudah mulai ngantuk? Yang mau ngopi, ngopi dulu silakan. Saya sambil minum ya. Ada yang mau nanya mungkin? Bang Felix Rian kayak ini serius mau nanya nih. Enggak, Mbak. Atau Laila Kadaria. Ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut ke selanjutnya? Atau Muhammad Faisal? Pak Laila mau nanya Pak. Iya, mana Laila? Kan tadi kan ada upaya dasar yang sering dan untuk dilakukan. Salah satunya kan penyiapan sumber air bersih ya Pak. Sebentar ya, suaranya kurang jelas. Gimana Laila? Yang ini penyiapan sumber air bersih. Air bersih ya. Nah kan ada poin yang contohnya di pesantren kata Bapak. Ya. Nah itu kalau boleh tahu bentuk pembinaannya kayak mana Pak ya? Apakah diajarkan cara pengolahan air atau bagaimana? Nah ini memang masalah itu ya. Jadi sebenarnya salah satu permasalahan kalau dulu pernah di puskesmas, itu kan sebenarnya kalau itu kembali ke yang paling terdekat kan di puskesmas. Jadi puskesmas itu punya wilayah mapping, wilayah kayak yang sifatnya kayak asrama, pesantren. Kebanyakan dari mereka ini sistem air yang digunakan tuh masih kurang baik. Biasanya masih menggunakan air parit. Saya pernah juga turun ke pesantren di daerah Palima, perbatasan Palima, masih wilayah Pontianak. Jadi orang-orang di sana itu MCK-nya masih mandi di air sikat gigi, sebelahnya mandi sikat gigi masih menggunakan air parit yang sangat tidak layak. Bahkan di daerah Sungai Jawi juga kita lihat, daerah Pal 3 tuh airnya juga dipakai untuk mandi, padahal kondisinya air surut dan lain-lain. Bagaimana strategi pencegahannya? Kalau ini memang kalau dari kesehatan itu tidak bisa bekerja sendiri. Biasanya yang seperti ini perlu kerjasama dengan lintas sektor terkait. Biasanya kesehatan melibatkan bagian dinas PU, kerjaan umum, PUPR, bagaimana menciptakan teknologi pengelolaan air. Andai kata dia sebelum punya PDAM, nah dari PDAM membantu memfasilitasi, mungkin untuk jangka panjang dibuatlah pipa PDAM. Untuk jangka pendek dibikin teknologi pengelolaan air. Jadi ada orang-orang kesling tuh, orang-orang sanitarian kesling, dia punya ilmu ini pengelolaan air, teknologi air tepat guna. Jadi air parit tadi atau air lewat sumur disedot, kemudian dimasukkan dalam tangki penampungan air dan disaring. Diajarkan disaring. Disaring merupakan menggunakan sabut kelapa, pasir, batuan kerikil. Nah, itu disaring di situ, disaring, baru kemudian ke tempat penampungan air. Jadi air yang digunakan sudah melalui berbagai proses penyaringan. Nah, di situ diajarkan dari biasa kan yayasan tuh asrama atau yayasan diajarkan. Jadi biasanya disubsidi sama
Dinas PUPR, BLH, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, nah itu diberikan bantuan seperti itu. Dan sambil diajarkan cara pengelolaannya, terutama maintenance atau pemeliharaannya. Jadi bisa dipakai, boleh menggunakan air pari pada kondisi air pasang, misalkan air sungai itu pasang, disedot, masuk penampungan, kemudian difilter, disaring dengan sabut kelapa, dengan pasir. Adik-adik biasa pernah lihat kan? Pernah lihat tuh ada lapisan-lapisannya, hingga didapat air yang sudah bersih. Nah, seperti itu, jadi air yang digunakan, airnya sudah terfiltrasi, sudah dalam kondisi baik. Nah, namun memang perlu edukasi yang sangat kuat, jadi masyarakat tuh ya kadang masih cuek sih ya. Udah kita kasih tahu, kita nggak bisa cuma ngasih tahu tanpa memberikan solusi langsung. Kalau cuma dihimbau, putus ya, jangan mandi air pari Pak. Lah, mandi air apa? Kalau musim hujan oke, okay. PDAM nggak ada. Jadi harus ada konkretnya. Konkretnya ciptakanlah teknologi tepat guna yang langsung dipraktikkan oleh asrama maupun pesantren tersebut. Nah, jadi bekerja sama antara kesehatan, Badan Lingkungan Hidup sama PUPR. Itu ada kayak biasa program bedah rumah, daerah-daerah pinggir sungai dibikinkan. Ada juga di daerah pinggiran sungai biasanya tidak punya jamban, dibikinkan jamban komunal. Jamban komunal tuh jambannya mengapung. Jadi apa namanya nih? Safety tanknya mengapung di atas air. Nah, itu terdiri dari berbagai rumah. Jadi ada di pinggiran sungai, bisa program dari pemerintah, misalnya ada 10 kakak, 10 rumah, ada salurannya, jambannya dibikin saluran selang, pembuangannya itu komunal, jadi jamban bersama. Tiap rumah ada jamban, cuman nanti ada selang, ada kayak semacam apa ya, selang, nanti untuk safety tanknya satu, jadi gabung di situ, dan dia mengapung mau di pinggir sungai. Karena di pinggiran sungai, di daerah Siantan, daerah Pontianak Barat tuh masih banyak yang jambannya jamban cemplung. Nah, itu ngeri kan? Sungguh sangat ironi di kota Pontianak masih seperti itu. Tapi memang kenyataannya seperti demikian. Jadi yang pinggir-pinggir sungai, ya dibikin jamban komunal untuk 10 kakak, atau mungkin dibikin, ada juga yang dibikin jamban umum, ada daerah Jeruju itu ada sekitar 6 pintu jamban umum. Nah, safety tanknya komunal gabung. Karena kalau di pinggiran sungai kan susah. Bikin jamban susah, harus ngapung. Mungkin gitu deh ya, Dek Laila. Nah, ada bayangan lah ya. Ya, terima Kalau kasih, farmasi bisa terlibat edukasi teknologi tepat guna bersama kawan-kawan Kesling, ya bisa sambil belajar lah, sambil lihat. Kemudian konsumsi obat-obatan penyakit berbasis lingkungan. Kayak kemarin kasus ini kan SKBS di Pontianak Barat juga, itu karena sanitasinya kurang baik. Masih banyak menggunakan air pari, pada airnya lagi musim surut. Airnya hitam, pakai untuk ya sehari-hari untuk kena tangan dan lain-lain, ada yang mandi, akibatnya kena SKBS. Jadinya SKBS yang menular, wabah satu gang kena. Turun-temurun deh. Belum lagi pinjam-pinjaman anduk. Nah, itulah akibatnya. Jadi penularannya sangat mudah, penyakit kulit yang sebabkan lingkungan. Iya, ada ya kan ya, Nela ya? Sip, lanjut. Ada lagi yang lain? Pak, maaf Pak, Indah mau nanya. Ya, Indah. Gimana Indah? Kan misalnya ada, kalau di Pontianak ini kan ada tempat pembuangan akhir sampah kan Pak kan? Nah di situ misalnya di dekat tempat tinggal warga gitu, apakah ada pengendalian, gimana pengendalian ke lingkungannya Pak? Kayak apakah ada perhatian khusus ke masyarakat yang tinggal di lingkungan tempat pembuangan akhir sampah itu Pak? Ya, idealnya harus ada perlakuan khusus. Jadi sebenarnya limbah TPA, tempat pembuangan air sampah itu harusnya jauh dari tempat pemukiman masyarakat. Cuman sekarang memang keadaan berbalik ya. Jadi sejauh manapun kita menempatkan tempat, biasanya pasti manusia akan mengejar ke situ. Jadi pemukiman akan terus bertambah. Yang dulu mungkin tempatnya jauh dari pemukiman, nanti seiring waktu perumahan mendekati tempat tersebut. Idealnya tempat pembuangan sampah jauh dari tempat lingkungan masyarakat, dan ya itulah sudah
sudah diatur sedemikian rupa untuk pemusnahannya. Andai kata dibakar, andai kata dihancurkan terlebih dahulu. Jadi dipilah oleh pemerintah sampah plastik yang bisa didaur ulang sudah dipisahkan di tempat penampungan sampah. Sampah-sampah yang organik itu bisa dengan cara ditimbun, misalkan sampah-sampah organik. Bisa subur tanah kalau sampah organik. Seperti yang organik lah. Contohnya seperti ini apa? Daun-daunan dan lain-lain, pasir itu bisa. Namun sampah-sampah yang anorganik seperti plastik, kertas dan lain-lain itu dipilah dan dimusnahkan dengan cara yang sesuai ditentukan, apakah dengan cara dibakar, bisa dengan kalau sampah medis dengan insinerator ya pembakarannya, limbah-limbah biologi itu dengan cara insinerator. Kalau sampah-sampah rumah tangga ada yang ditanam, ada yang dibakar juga, ada yang didaur ulang. Perlakuannya adalah seharusnya jauh dari tempat pemukiman masyarakat dan antisipasi kalaupun dibakar corongnya harus tinggi. Corongnya harus tinggi, dibakar pada saat kondisi angin yang kencang, angin ke atas, yang angin ke bawah. Biasanya pada waktu siang atau sore hari, kan anginnya ke atas tuh. Jadi dia tidak ke pemukiman. Kalau pagi hari, anginnya ke bawah. Yang dilarang melakukan pembakaran. Seperti kita lihat kabut asap, kalau pagi kan tebal tuh. Nah, kalau pagi biasanya anginnya mendorong ke bawah asap tersebut. Namun semakin siang, semakin sore, dia semakin terbang ke atas. Jadi sudah diatur waktu pelaksanaan pemusnahannya dengan pembakaran diatur pada waktu jam-jam mungkin siang di atas jam 12 saat anginnya sudah cukup tinggi, tidak membawa sampahnya ke daerah pemukiman dan lain-lain. Dilihat lagi lah, kalau pembakaran anginnya ke arah pemukiman atau enggak. Ke arah pemukiman tidak dilakukan, ditunggu jauh dari pemukiman. Nah, untuk TPA ya, untuk pengelolaannya. Kalau yang bisa di-recycle ya ada dipisahkan plastik-plastik untuk didaur ulang. Kalau organik bisa ditanam, ya tidak ada masalah sih kalau yang kayak organik. Selain limbah medis ya, kalau limbah B3 itu penanganannya berbeda untuk sampahnya. Bisa menggunakan insinerator dan lain-lain. Itu ya Indah ya. Baik, terima kasih Pak. Oke, kita lanjut lagi ya. Lanjut sedikit nanti bisa tanya jawab lagi. Ke hubungan sakit dan sehat dan lingkungan hidup. Nah, ini model ekologinya. Hubungan faktor yang mencakup sektor lingkungan yang terdiri dari fisik, biologi, dan sosial selalu berhubungan dengan sektor host dan agen. Keterkaitan antara sektor lingkungan dari fisik, biologi, dan sosial berhubungan dengan sektor host dan agen. Nah, ini tadi teorinya dari konsep belum tadi ya. Ternyata faktor paling besar adalah lingkungan. Pelayanan kesehatan hanya memberikan sumbangsi 20% saja. Jadi bukan suatu alasan misalnya di daerah tersebut banyak kasus penyakit karena pelayanan kesehatannya tidak tersedia puskesmas, tidak tersedia rumah sakit, itu sifatnya kuratif dan rehabilitatif. Sebenarnya munculnya penyakit tetap dari lingkungan. Lingkungannya sehat, pasti derajat kesehatan masyarakatnya juga akan tinggi, tidak mudah sakit, tidak mudah tertular penyakit-penyakit tertentu, tidak mudah tertular penyakit berbasis lingkungan, penyakit kulit, penyakit diare itu akan diminimalisir jika lingkungannya sehat. Perilaku jelas, bagaimana menjaga pola hidup yang sehat. Kalau keturunan hanya 10% ya. Derajat kesehatan masyarakat, psychosociosomatic health, well-being merupakan resultan dari 4 faktor. Nah, ini tadi sudah dibahas ya. Turunan, jumlah populasi penduduk, dan sebagainya, program kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dari 4 faktor di atas, lingkungan yang perilaku merupakan faktor yang paling besar pengaruhnya adalah lingkungan ya. Faktor yang paling besar pengaruhnya terhadap tinggi rendahnya derajat kesehatan masyarakat. Kalau di Kota Pontianak sudah dilakukan mapping, sudah dilakukan pemetaan daerah-daerah yang rawan penyakit-penyakit berbasis lingkungan. Seperti kalau di daerah Pontianak Kota kan rawan banjir, Pontianak Kota itu biasanya penyakit DBD-nya tinggi. Daerah Sungai Bangkong, daerah Paltiga, daerah Ampera itu penyakit DBD-nya kalau musim hujan paling tinggi pasti di situ.
Karena di sana banyak perumahan, lingkungannya lingkungan perumahan, tempat penampungan airnya banyak, dan tidak semuanya tertutup dengan papat. Nah, itu dah potensi wilayah tersebut rawan DBD. Kalau Pontianak Barat, Pontianak Utara, Pontianak Timur, ya tadi karena di pinggiran sungai, penyakit berbasis lingkungannya, diare, penyakit kulit, nah banyaknya di situ. Kalau di daerah kota kayak Pontianak Selatan, Pontianak Tenggara, Gajah Mada, Tanjung Pura, Ahmad Yani, Parit, Tarijusin, nah itu daerah-daerah penyakit PTM. Karena di situ banyak kaum pekerja, pola hidupnya ya banyak konsumsi makanan instan, jarang aktivitas olahraga dan lain-lain karena kesibukannya, tingkat penyakit tidak menularnya seperti diabetes, hipertensi cukup tinggi. Nah, sudah di mapping di Kota Pontianak daerah-daerahnya yang lingkungan-lingkungannya berpotensi penyakit-penyakit tertentu karena dampak lingkungan. Hubungan sakit, sehat, dan lingkungan hidup ini model ekologi. Jadi ada induk semang atau host, ada lingkungan, dan ada agen. Nah, ini segitiga epidemiologi. Jadi ada keterkaitan antara host, agen, sama lingkungan. Kalau yang genetik, seperti misalnya diabetes, hipertensi, asma, imunologi, ASI, imunisasi, sakit dan lain-lain. Nah, ini banyak dibaca. Lingkungan, ada faktor iklim dan lain-lain juga ada di sini. Gizi, ya kurangnya vitamin, kelebihan gizi, kimia, sasaran dan lain-lain. Jadi saling keterkaitan. Lingkungan, agen itu pembawa penyakit, induk semang adalah manusianya, hostnya ya. Ini segitiga epidemiologi yang saling keterkaitan. Ini contoh-contoh penyakit berbasis lingkungan, agen penyakitnya tadi sudah kita bahas. Dari kimia, ada pestisida, logam berat, merkuri, raksa, kemudian cemaran-cemaran kimia lain-lain. Kalau secara fisika, suhu yang panas, suhu yang lembab, kebisingan, radiasi. Kalau biologi, virus, bakteri, jamur, dan parasit. Jadi ini contoh-contoh penyakit berbasis lingkungan. Suhu yang ekstrim, suhu perubahan, kebisingan, menyebabkan penyakit telinga, radiasi, biologi jelas, kayak zaman COVID pasti ada keterkaitan antara virus, bakteri, jamur, kimia, cemaran-cemaran lingkungan. Ya, ini contoh penyakitnya yang diakibatkan lingkungan, ada ISPA, TB paru. Ini TB paru, jika kondisi rumahnya ventilasinya atau sanitasinya kurang baik, tidak ada jendela, jarang terkena sinar matahari, itu yang berpotensi penyakit TB sulit disembuhkan dan lebih mempercepat penularan. Kalau rumahnya sering terbuka, sirkulasi udaranya bagus, kemudian sinar matahari masuk ke rumah tersebut, itu dapat menghambat penularan dari penyakit TBC. Kadang-kadang kalau yang satu rumah kena TBC, biasanya kondisi rumahnya sirkulasi udaranya kurang baik. Kalau kami survei, biasanya ya rumahnya tidak pernah buka jendela, tidak pernah kena sinar matahari, lembab, tertutup. Nah, itu yang penyakit TB dapat berkembang dengan pesat. Diare, ya sanitasi jelas, malaria, DBD, tempat penampungan air diperhatikan DBD, keracunan makanan, nah ini kalau diakibatkan oleh limbah kimia, cacingan jelas, tidak CTPS ya, cuci tangan pakai sabun sebelum makan dapat menyebabkan cacingan. Ini karena buruknya kondisi sanitasi, meningkatnya pencemaran, makanan kurang higienis, sumber makanannya tidak higienis, terendahnya PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, buruknya penata laksanaan aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Cepat. Pengendalian, nah ini pengendalian kita lihat, manajemen pengendalian harus berbasis wilayah, nah, harus terintegrasi, intinya manajemennya harus berbasis wilayah, bekerja sama. Seperti kita tadi bahas masalah bagaimana dengan kondisi kesehatan masyarakat di asrama, di pesantren, itu harus dilaksanakan secara integrasi bersama-sama dan simultan, berkesinambungan, gandeng semua pihak untuk penanganannya. Karena kita tidak bisa orang kesehatan cuma ceramah, tapi tidak ada tindak lanjutnya.
Ada di daerah-daerah tertentu yang rumahnya mungkin di daerah kota Pontianak masih ada yang belum punya jamban. Jadi masih buang air besarnya masih di daerah, masih di kebun-kebun. Masih ada di kota Pontianak, daerah-daerah Pontianak Barat, daerah Pontianak Utara. Penanganannya, kita kalau cuma orang kasarnya cuma ceramah, Pak ini buatkan jamban, tidak sehat ini nih. Kalau orang yang tidak mampu sulit karena dia tidak punya dana. Kecuali ada juga orang yang mampu sebenarnya, namun karena kepercayaan tertentu, dia tidak boleh ada jamban di rumahnya, katanya kotor katanya. Jadi untuk ibadah tidak boleh. Ada juga yang percaya seperti itu. Nah itu kita arahan lah. Kita ajak yang bisa memberikan edukasi, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain-lain. Karena untuk alasan seperti itu pasti butuh penjabaran dari sudut keagamaan, sudut kepercayaan dan lain-lain. Jadi saling mendukung dalam penanganan penyakit berbasis lingkungan. Ini salah satu peran apoteker yang spesifik untuk menjaga kesehatan lingkungan. Nah, ada yang tahu kira-kira peran apoteker apa saja untuk menjaga kesehatan lingkungan? Gimana ya peran apoteker ya? Ada yang bisa jawab? Apotekernya bisa ngapu ya kalau untuk penanganan kesehatan lingkungan ya? Ya, yang pertama contohnya dagu sibuk. Dapatkan obat di tempat yang benar, gunakan obat secara benar, simpan obat dengan cara yang benar, buang obat secara benar. Cara membuang obat secara benar, ini apoteker juga harus mengedukasi masyarakat. Nah, gambar hilang. Penggunaan obat secara benar. Kelihatan videonya, Dek? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Nah, bisa dilihat lah sedikit. Kelihatan, Pak. Ini cara penyimpanan dan pemusnahan obat rumah tangga. Oh, dulu ke tengah. Cuma, sama apa dah ni? Nak yang itu ada. Yang masuk main juga boleh kita lagi kita. Itu sekolah tu. Kita anak. Gimana ini? Ya, untuk mencegah merusak lingkungan. Pergi masuk mana? Lipat, ada tu. Ya, itu adalah sedikit video terkait bagaimana cara menyimpan dan membuang obat. Jadi dalam rumah tangga ini, dalam satu rumah tangga, obat-obatan yang sudah
rusak atau kadaluarsa sebelum dimusnahkan harus mengikuti ketentuan yang berlaku untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Seperti obat kapsul tapi dibuka terlebih dahulu, campurkan dalam air atau beserta tanah atau diencerkan dulu, terutama antibiotik. Tidak dibuka kemasannya kalau antibiotik itu bisa kalau sirup diencerkan dahulu sebelum dibuang ke tempat pembuangan. Jadi jangan sampai mempengaruhi kesehatan jangan sampai mencemari lingkungan sekitar. Rumah Cermat sendiri merupakan salah satu program dari Kementerian Kesehatan buat kawan-kawan apoteker yang memberikan informasi ke komunitas, ke masyarakat. Gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat. Mulai dari penyimpanan, mulai dari pembelian, kemudian penyimpanan, pendistribusian, sampai dengan cara membuang itu diajarkan. Kalau di IAI punya Dagus Ibu ya, program IAI Dagus Ibu, Kementerian Kesehatan, Gemar Cermat, Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat. Apoteker bisa memberikan edukasi ke masyarakat, salah satunya dengan ini, Dagus Ibu dan cara membuang obat yang benar. Ya, ini ya. Ciri-ciri obat rusak sudah paham lah pokoknya ini. Kemudian cara membuang, kalau kapsul, tablet, hancurkan lebih dahulu, campur obat tersebut dengan tanah atau bahan kotor lainnya, masukkan plastik dan buang ke tempat sampah. Jadi jangan langsung dibuang masih bulat-bulat itunya obatnya, atau dibuang ke tanah langsung karena akan mencemari tanah. Antibiotik, selain antibiotik, buang isinya dalam kloset, botolnya dihancurkan. Ini selain antibiotik. Kalau antibiotik, hilangkan label obat, buang isi dan wadah ke tempat sampah. Labelnya dihilangkan untuk menghindari penyalahgunaan oleh oknum-oknum atau orang yang orang yang memiliki rencana yang tidak baik. Intinya obat harus dimusnahkan dan tidak tersisa. Kemudian farmasi juga bisa terlibat dalam pemeriksaan TPM, tempat penyediaan makanan ya. Ada bakso, ada mie, ada tahu. Untuk mengecek keamanannya, ini bisa bekerja sama dengan BPOM. Dilihat apakah ada penggunaan pewarna, pemanis, pengawet, kandungan mikroba, adanya logam berat. Pewarna ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Itu juga dengan pemanis dan pengawet. Kalau yang diperbolehkan, pewarna misalnya menggunakan kunyit, ekstrak kunyit itu boleh. Namun jangan menggunakan bahan-bahan yang berbahaya. Pemanis yang normal, gula boleh, pengawet bisa natrium benzoat. Kandungan mikroba tidak boleh, logam berat juga tidak boleh. Hasil penelitian menunjukkan cemaran mikrobiologi bakteri ada Salmonella paratyphi-A, penyebab tipes terdeteksi di hampir ada 50% sampel minuman yang dijual di kaki lima. Ini mungkin pada saat menggunakan es batu yang tidak higienis, mungkin es batunya tidak bukan sumber air yang bersih. Kemudian air yang digunakan dikhawatirkan sumbernya juga tidak bersih, gelasnya tidak dicuci dengan baik. Bakteri ini mungkin berasal dari air atau es batu yang tidak dimasak terlebih dahulu ya, itu masalahnya. Mampukah mereka masak ini, masak es batu banyak besar-besar? Airnya air yang sudah dimasak. Karena es batu berbeda dengan es batu yang digunakan untuk penyimpanan ikan. Itu airnya air sungai. Air sungai langsung dibekukan pakai mesin freezer, baru dipakai untuk mendinginkan ikan-ikan yang akan dijual di pasaran. Jangan sampai es batu itu yang digunakan oleh pedagang kaki lima. Karena sumber airnya berasal dari air sungai dan lain-lain yang belum terjamin kebersihannya. Cemaran kimiawi, ya hati-hati bakso yang kenyal-kenyal, yang suka makan bakso. Dicek kembali baksonya apakah menggunakan borak atau tidak. Hati-hati, karena ada yang menggunakan oknum tertentu menggunakan borak sebagai pengempal bakso. Formalin sebagai pengawet tahu. Jadi kalau memilih tahu hati-hati yang dalam waktu misalnya 3-4 hari idealnya sudah rusak, sudah jamur harusnya kan. Ini tahunya atau mie-nya dalam waktu seminggu lebih belum juga rusak masih awet. Nah, dikhawatirkan dia menggunakan pengawet yang tidak diizinkan, salah satunya seperti formalin. Rhodamin B, rhodamin B pewarna merah tekstil. Methanol yellow pewarna kuning. Ini hati-hati juga karena sifatnya ini adalah pewarna tekstil, bukan untuk makanan. Berbahaya, sifatnya karsinogenik bagi tubuh. Pemanis juga sakarin dan siklamat. Nah, ini juga
Jika terakumulasi pada tubuh, bersifat karsinogenik dalam jangka panjang menyebabkan kanker atau tumor pada organ tubuh manusia. Diperhatikan. Bisa diambil sampel jajanan, kemudian dilakukan pemeriksaan bisa di BPOM, kalau Balai POM mereka punya laboratorium pemeriksaan mikrobiologi, kimia maupun fisika. Kalau ada programnya mungkin program pemeriksaan sampel jajanan, misal di sekolah A itu atau di kaki 5 boleh diambil sampel secara acak, lakukan pemeriksaan di BPOM maupun di yang di Budi Utomo itu apa namanya itu? Apa sih namanya? Balai Perindustrian ya, Baristan. Nah, dilaksanakan di sana. Nah ini ya, natrium benzoat ternyata digunakan di atas 600 ppm. Sementara sebenarnya batas natrium benzoat itu di bawah 300 ppm. Ada juga yang menggunakan pemanis sakarin dan siklamat. Lebih hati-hati edukasi masyarakat. Ini makanan yang ideal itu piramida makanan kita lihat karbohidrat jelas, kemudian ada buah-buahan sebagai serat, vitamin dan mineral, kemudian ada protein, juga ada lemak juga boleh dalam jumlah yang tidak banyak. Buah-buahan, karbohidrat, protein dan lemak. Pemberantasan sarang nyamuk, ini bisa melibatkan masyarakat ya, yang berbahaya tempat-tempat yang tidak kita sadari seperti di ban-ban bekas. Hati-hati kalau rumahnya punya ban-ban bekas yang kena hujan, biasanya nyamuk bersarang di situ. Dan paling sulit untuk mengeluarkan air di ban-ban bekas karena dia air susah keluar, goyang-goyang, gocang-gocangnya susah kalau ada ban bekas. Jadi sebaiknya jangan disimpan di luar rumah yang dapat menampung air sehingga menciptakan sarang-sarang nyamuk DBD. Lakukan secara berkala pemeriksaan. Kalau ada air di situ ada nyamuk, jangan dikasihkan abate, sayang abatenya dibuang atau bannya dikasih jarum biar bolong, air tidak bisa nyimpan, atau dikasih tanah saja ban-bannya. Jadi nyamuk DBD ini nyamuk yang tidak bisa hidup di air yang ada tanahnya. Dia mau air yang bersih, kalau di parit tidak bisa deh hidup nyamuk DBD. Rumus ABJ, angka bebas jentik. Nah, ini ada perhitungan rumusnya. Apabila ABJ sama dengan 90%, dapat cegah. Misalnya, jumlah total tempat yang terdapat jentik dibagi jumlah rumah yang diselidiki. Misalnya, rumah yang diselidiki 100 rumah, yang ada jentiknya 5 rumah. Berarti 100% dikurangi 5 per 100, dapatnya 95%. Jika 90% diharapkan penularan DBD di wilayah tersebut dapat dicegah. Akhirnya harus 90% rumah di wilayah tersebut tidak terdapat jentik nyamuk. Nah, ini sudah dibahas ya, penyakit yang menimbulkan wabah. DBD, hepatitis, meningitis, antrak, influenza, rabies, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, ini ada KTR, itu sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak nomor 10 tahun 2010, kawasan tanpa rokok. Nah, hati-hati yang buat masih merokok, karena ada namanya KTR, kawasan tanpa rokok. Di yang masuk KTR ini seperti sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, sekolah, les, arena kegiatan anak, ruang penitipan anak, ruang ibu menyusui, tempat ibadah, angkutan umum tidak boleh ada aktivitas merokok di sana, karena masuk dalam kawasan tanpa rokok. Ya, ini tujuannya menurunkannya jelas dibaca, menurunkan angka kesakitan, generasi sehat, dan ini ada dendanya. Jika dilakukan melanggar, dikenai denda 10 juta rupiah maupun kurungan 6 bulan. Yang melengkapnya adalah Satpol PP. Oke ya. Ya, ternyata sudah selesai. Jadi demikian materi yang dapat saya sampaikan terkait kesehatan lingkungan maupun peran farmasi dalam menuju menjaga meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kesehatan lingkungan. Mungkin demikian dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Bagi adik-adik yang mau didiskusikan atau ditanyakan, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.